Oke. Langsung saja ya, to the point, singkat padat jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya kepada Mas Gibran, apa saja kiat sukses untuk generasi muda di masa depan yang dimana nanti kita akan di beberapa tahun kemudian nanti kita akan melewati, mengalami dan mendatangi masa itu. Jadi mohon tipsnya kepada Mas Gibran atas kiat sukses untuk generasi muda di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya general sekali. Pokoknya belajar yang rajin. Besok ujian kan, belajar. Dah, sama nurut sama Pak Kiai, dah dua itu cukup ya. Dah itu aja kiat sukses, apalagi ya. Nggak ada kiat sukses yang lain ya. Cukup. Satu penanya terakhir, langsung saja dari santri putri yang terakhir ya. Terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa dari kelas 11. Saya mau bertanya tentang perencana persiapan untuk bonus demografi tahun 2045 masa kembali Indonesia. Tadi saya mendengar penjelasan Bapak, saya menangkap kalau Bapak menekankan pada bidang bisnis dan teknologi. Nah, tapi bagaimana dengan bidang agraria, pertanian dan perdagangan? Maksudnya di zaman dulu kan kita terkenal dengan beras sekarang. Sekarang kita malah ngimpor dari Thailand. Dan banyak masyarakat kita yang kekurangan beras. Kemudian Anda juga bilang untuk mengarahkan anak yang bisa ini ke bidang ini, anak bisa ke bidang itu. Bagaimana dengan nasib anak yang bahkan tidak bisa menempuh pendidikan sekolah karena entah terpaksa menikah muda, terutama untuk anak perempuan seperti kami, atau anak yang kurang mampu begitu. Kemudian untuk mengusahakan santri juga bisa memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk industri. Itu kira-kira Bapak merancangnya rencananya akan seperti apa? Apakah mau mengusahakan untuk menyatukan kembali pelajaran umum dan pelajaran agama seperti yang diusahakan oleh Buya kami, disetarakan gitu. Jadi kami juga belajar pelajaran umum tuh ada yang asalnya dari kitab juga seperti ilmu umron atau seperti apa? Apakah Bapak punya rencana sendiri untuk menyatukan dua materi tersebut untuk bagi kami para santri? Baik, segitu saja. Terima kasih Pak. Ini bagus banget pertanyaannya, teknis. Tadi nggak mungkin tadi belum mencakup semua ya. Sebenarnya apa yang kita pengen tuh santri-santri Gen Z milenial tuh bisa ini apa? Bukan hanya masalah teknologi ya, tapi juga termasuk kamu tadi sebut pertanian. Tapi ke depan yang namanya pertanian tuh harus mulai mengarah ke misalnya smart farming. Kalau sekarang saya ketemu dengan petani-petani ya, yang menjadi masalah pasti masalah pupuk, masalah pembibitan. Atau kalau saya ketemu dengan nelayan, itu biasanya terbentur masalah regulasi. Sekarang kan ada regulasi terbaru itu misalnya penangkapan ikan terukur, zonasi kuota. Nah, nanti ke depan jangan sampai tidak ada anak muda yang mau jadi petani, karena masa depannya juga ada di situ. Kan nanti pernah dengar masalah ini ya, apa istilah hilirisasi ya? Hilirisasi kan yang paling terkenal nikel untuk apa? Baterai ini loh apa? Mobil listrik. Nah, ke depan tuh juga ada yang namanya hilirisasi digital, hilirisasi pertanian, hilirisasi perikanan. Nah, nanti yang ngisi anak-anak muda. Jadi kalau di Jawa Barat itu ada yang namanya program petani milenial. Pernah dengar ada yang dari Jawa Barat nggak? Ada program namanya petani milenial. Jadi petani yang menggunakan benar-benar
Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Salam NKRI harga mati. Nah, teman-teman semua, di mana kita melihat lagi dan lagi video ini sangat menarik, di mana seseorang siswa menanyakan sesuatu kepada wapres kita. Nah, seolah-olah wapres kita ini menjawab dengan bingung dan pelongo-pelongo. Nah, teman-teman semua, di sini dikatakan mari kita bahas video-video berikut ini. Nah, banyak komentar-komentar teman-teman di bawah ini, mari kita baca dan kita jelaskan. Nah, hati-hati, kiat sukses. 1 minta bantu bapak, 2 minta bantu paman, dijamin sukses. Nah, bagus banget pertanyaannya, saking bagusnya yang ditanya jadi punyeng. Pertanyaan bagus, namun sayang jawaban tidak tepat atau ngawur gimana nih wapres. Jan isin, tena aku duen wapres konyongane. Mubazir uang rakyat dipakai pemilu dapat wakil presiden seperti ini. Nah, ampun dak, dosa apa yang dilakukan bangsa ini sehingga selalu mendapatkan pemimpin seperti ini yang pelongo-pelongo dan tidak bisa melakukan apa saja. Nah, rugi negara harus membiayai wapres dengan kualitas seperti si Gibran. Santri pintar, santri cerdas. Pertanyaannya bagus banget, tapi jawaban yang bikin perut gue mual, pengen berak. Betapa kosongnya wapres Indonesia ini saat ini. Ini baru santri yang bertanya, nggak bisa bayangin kalau forum internasional. Waduh, baru santriwati, kalau sama mahasiswa kira-kira bagaimana ya? Wapres, oh wapres. Nah, teman-teman semua, di mana kita mau lihat di sini seorang siswa menanyakan sesuatu kepada Pak Gibran ini, dan seolah-olah jawaban dan pertanyaan itu seolah-olah bingung. Nah, teman-teman di sini dikatakan sukses generasi di muda, masa depan yang minum arak sama bapaknya. Siapa yang merasa tertipu dengan keadaan ini? Kita semua bukan? Alhamdulillah, saya bukan tertawa. Makasih Mas Gibran atas jawabannya. Yang namanya terlalu cerdas, yang jawaban cukup belajar, yang rajin taat sama bapak. Kunci sukses adalah punya bapak pejabat, paman pejabat. Itu sih jawaban standar banget ya. Gimana lagi memang gak layak jadi wapres. Woi, berikan jawaban yang benar dongo. Plonga-plongok. Pertanyaan bagus sekali jawabannya, yang bikin mumen. Memalukan sekali jadi wapres. Nah, pertanyaan jawaban sangat parah. Pemimpin seperti apa yang yang dia pimpin sekarang ini. Nah, ikut malu NKRI yang besar dipimpin Gibran Rakabumi Raka, kebingungan sebut 6 suku di Indonesia. Nah, netizen geleng-geleng, anak SD aja tahu. Jawaban opo. Pertanyaan yang paling tepat untuk Gibran adalah, kapan kamu mau mengundurkan diri? Jawaban yang gampang, punya bapak presiden dan paman dari MK, dan itu saja. Jadi tersesat semua naik kalau lihat ceramah Gibran. Pertanyaan berbobot, jawabannya nggak berisi, sulit untuk dimengerti oleh para netizen dan para pendengar. Sesekali dong Mas Gibran rapat ke luar negeri sama Bapak Prabowo. Kabur-kabur, ternyata pertanyaannya sangat cerdas, sangat sulit. Nah, teman-teman, di sini dikatakan Pak Prabowo pemimpin yang berjiwa patriotis, tegas, dan berwibawa. Lah, sayang 1000 kali sayang wakilnya pemuda blow on. Semoga bisa cepat-cepat diganti dengan wakil dari anak bangsa yang berkualitas di negara Indonesia ini. Ya. Jangan tanya masa depan negara ini. Tak mungkin jawabannya memuaskan.
Tanya cara membuat ceblak, pasti jawabannya memuaskan. Nah, teman-teman semua di sini dikatakan, aduh kasihan, juga memang berat jabatan wapres. Pimpin bangsa kita ini dapat pejabat super cerdas sampai nggak muat otaknya di kepala. Nah, teman-teman semua, di mana kita bisa menilai seorang wapres kita saat ini yang begitu ya pelongo-pelongo, seakan-akan kalau kita ibaratkan dia dengan anak SD, mungkin anak SD lebih pintar dari dia. Nah, teman-teman semua, semoga kedepannya pemimpin negara ini semoga bisa mendapatkan yang kita inginkan. Nah, mari kita bersama-sama untuk mendukung Indonesia ini. Nah, teman-teman di sini dikatakan, beginikah kualitas seseorang wapres di negeri yang katanya Jamrut Khatulistiwa. Indonesia sedang diulu sama karena rakyat memang suka disogok sama pemimpin yang rakus dan kemaruk. Jawabannya haruslah jangan jualan martabak dan pisang goreng. Bangkrut semua, gue kerja sekarang aja karena dibantu bapakku. Kualitasnya bikin pendukung bangga dan merasa terbaik, kata mereka, bukan kata masyarakat seperti kita ini yang malu punya wapres seperti ini. Segera masukkan wapres yang berkualitas, dibawa ke kanak-kanakan. Seandainya forum ini bersama mahasiswa, apa yang akan terjadi? Mestinya tanya resep martabak, pasti tahulah sesuai kemampuannya. Apa yang diucapkan dia sendiri tak akan mengerti. Aduh, habis harga diri ini wapres. Kita kualitasnya kayak gini, memalukan. Mendingan mengundurkan diri daripada memalukan diri sendiri. Sepertinya pinter para santri daripada wapres. Lain ditanya, lain dijawab. Ternyata tong kosong nyari bunyinya. Teman-teman semua, di sini dikatakan parahnya wapres kita, jawaban pertanyaan agak nyambung. Ya Allah, dosa apa kami ini rakyat Indonesia dapat pemimpin seperti ini, walaupun yang salah itu hanya 58 efek yang mengenang 100% kepada rakyat yang tidak memilihnya. Nah, teman-teman semua, mari kita bersama dan berdoa bersama. Semoga kedepannya negara Indonesia ini bisa bersatu dan bisa membaik seperti tahun-tahun lalu. Nah, teman-teman, sampai sini channel kita hari ini. Jangan lupa saksikan channel-channel berikutnya. Salam NKRI, harga mati.